Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 IMK, tugas proyek yang beranggotakan Muhammad Arifin Hakim dengan NIM 20000181226. Yang kedua ada Fahri Ahmad Fauzi dengan NIM 20000181139. Yang terakhir ada Lazuardi Imam Santosa dengan NIM 20000181442. Di sini kami akan mempresentasikan hasil prototipe dan tampilan UI mengenai pelayanan apotek yang sudah kami buat. Di sini saya serahkan kepada Lazuardi untuk mempresentasikan. Oke, di sini eh, awal yaitu prototype. Ketika kita search nanti akan muncul halaman utama, tapi kita belum login di sini. Sehingga ada halaman utama, ada search bar, ada registrasi atau login, di sini ada pesan, di sini ada pilihan apotek terdekat. Selanjutnya kita tekan registrasi, maka akan muncul kita tekan registrasi atau login, maka akan muncul halaman login. Sini ada masukkan email, masukkan password, ya. Lalu ada button masuk dan button daftar. Lalu kita coba untuk mendaftar terlebih dahulu karena kita tidak punya akunnya. Maka di sini akan terlihat tampilan registrasi, prototipe registrasi yang mana ada nama, nomor telepon, tanggal lahir, provinsi, kabupaten, dan lainnya. Dan juga ada masukkan kode verifikasi yaitu berupa rekaptcha. Lalu kita klik daftar sehingga muncul pop-up. Pop-up-nya itu bisa berupa gagal atau berhasil. Selanjutnya, setelah kita klik OK pada pop-up tersebut, kita akan masuk ke halaman login lagi, ke login. Kita inputkan email, password, dan kita klik masuk. Pada akhirnya kita akan masuk ke halaman utama setelah login. Bedanya adalah di sini ada upload resep yang ada pada halaman login, halaman utama setelah login. Kita coba untuk search. Di sini ada tampilan untuk search. Setelah kita search nanti akan muncul obat yang tersedia. Ini ada indikator tersedia. Ini ada indikator habis. Lalu kita klik salah satu obat tersebut sehingga muncul keterangan obat, nama obat, keterangan, dan juga ada tombol beli. Dan kita klik tombol beli, masuk ke site beli, yaitu di mana di sini kita bisa menentukan jumlah obat, lalu ada informasi-informasi tentang obat dan juga apotek yang menyediakannya. Ini juga ada tombol metode pembayaran. Kita klik metode pembayaran lalu masuk ke metode pembayaran. Di sini bisa kita memilih mau diambil sendiri atau antar. Kita bisa juga memilih bank untuk melakukan transaksi tersebut. Lalu di sini ada menu upload resep. Di sini terhapus. Sebenarnya ada tapi terhapus. Lalu setelah kita selesai melakukan upload resep dan menunggu 30 menit nanti ada balasan di pesan ini. Setelah kita klik nanti ada rekomendasi obat-obat dan juga ada call customer service juga. Namun di sini ada juga fitur yaitu apotek terdekat. Dimana jika kita mengklik apotek terdekat, kita bisa memilih maps, lalu konfirmasi. Setelah konfirmasi kita disuguhkan di sini sebenarnya maps. Lalu nanti ada indikator lokasi dari apotek-apotek tersebut. Yang apabila kita klik salah satu indikator dari apotek tersebut, kita akan menemukan informasi apotek tersebut. Oke, selanjutnya yaitu UI. Bisa dilanjutkan oleh
Muhammad Arifin Hakim. Bella, saya akan menjelaskan tentang UI-nya. Di sini adalah halaman utamanya, yaitu ada beberapa kategori, yaitu apotek terdekat, apotek resep, obat langka, dan alat kesehatan dan perawatan tubuh. Dan juga ada banner merupakan promosi dari website ini. Dan di bawahnya ada obat-obat rekomendasi dari website apotek ini. Lalu di tengah atas ada search bar, yaitu untuk mencari nama obat dan atau nama toko. Lalu di pojok kanan atas adalah tombol login untuk user. Apabila kita menekannya, maka kita akan dialihkan ke halaman login. Di halaman login ini terdapat username dan password untuk user memasukkannya. Apabila user telah memasukkan user dan password, maka user tinggal login dan maka diarahkan ke halaman utama. Namun apabila user belum login karena lupa password, maka user menekan bacaan forget password dan diarahkan ke halaman forget password. Di halaman forget password ini user disuruh memasukkan emailnya saat buat akun dan mengirimkan verifikasi. Setelah mengirimkan verifikasi, user akan memasukkan password yang baru dan di-submit. Maka tampilan telah berubah, password telah berubah. Apabila password telah berubah, user bisa login. Namun apabila user belum pernah buat akun, maka user diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik create akun. Di halaman ini, user diharuskan mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akun, yaitu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor HP, provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat, email, dan password. Lalu, user mengirimkan data tersebut untuk membuat akun dan tekan submit. Setelah ditekan, user bisa login dan masuk ke halaman utama. Hal yang pertama user lihat mungkin adalah apotek terdekat. Maka apabila user ingin mencari apotek terdekat di sekitarnya, maka user tinggal menekan kategori apotek terdekat. Setelah menekan kategori tersebut, maka dialihkan ke halaman apotek terdekat tersebut. Di halaman ini terdapat maps yang ada ikon biru dan merah. Ikon biru yang ada lubang di tengahnya itu merupakan ikon tempat user itu berada. Namun apabila ikon merah dan ada simbol plusnya, itu adalah ikon di mana apotek terdekat sekitar user. Apabila kita mengklik salah satu ikonnya, maka kita akan diarahkan ke halaman tentang ikon tersebut. Di sini setelah kita mengkliknya, maka apotek tersebut bernama Apotek Anugerah Anan. Dan di sini halaman ini terdapat deskripsi berupa apa yang ada di apotek tersebut dan jam buka dan jam tutupnya. Apabila setelah melihat informasi yang diperlukan, user bisa pergi ke halaman utama dengan mengklik logo nama apotek online. Itu saja sekian dari saya. Mungkin Fahri bisa melanjutkannya. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan menu upload resep yang berada di kanan apotek terdekat. Kita klik menu upload resep di sini. Kemudian ini adalah tampilan yang harus disajikan oleh aplikasi kepada user. Yang pertama, user akan menaruh file foto resep yang user miliki ke dalam sini, seperti contoh foto resep obat demam pada anak. Kita taruh filenya, setelah itu kita klik tanda kirim di bawah atau button kirim, kita klik. Kemudian ada tertulis pesan di atas resep yang berhasil dikirim. Kemudian kita klik sekali lagi. Adalah notifikasi di mana estimasi atau waktu tunggu kita 30 menit kurang lebihnya. Di situ untuk menunggu admin membaca resep tersebut
dan mencarikan obat yang cocok apabila resep sudah diterima oleh admin. Kemudian setelah menunggu sekitar 30 menitan, admin akan memberikan tampilan rekomendasi obat yang tersedia, seperti contohnya obat demam Iproris, ibuprofen, Sanmol, dan lain sebagainya. Jika kalau user masih ragu dari obat yang direkomendasikan oleh admin, user bisa meminta bantuan dari logo telepon yang ada di bawah kanan, menggunakan fitur seperti tanya jawab secara langsung oleh admin agar admin bisa membantu user untuk menemukan obat yang sekiranya cocok. Kemudian kita kembali ke home dengan mengklik apotek online lagi. Di sini kita mencoba mencari seperti contoh obat paracetamol. Kita menuliskan di bagian search bar di atas itu, kemudian kita mengeklik tombol pencarian di kanannya. Kemudian di sini tampil ada beberapa rekomendasi dari aplikasi web yang ada Sumagesik, Sanmol, dan paracetamol. Semisalkan kita akan mengklik salah satu obat Sumagesik dan membelinya di sini, kita klik. Di sini berikut adalah tampilan sebuah foto kecil yang berada di kiri dan di bawahnya ada tombol beli jika kita ingin membelinya. Dan di bagian bawahnya kiri itu ada tombol untuk membagikan, semisal kita ingin membagikan ke WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan di kanannya terdapat deskripsi dari obat itu sendiri, komposisi, dan lain sebagainya. Jika kita scroll ke bawah, ada cara penyimpanan, dosis, dan penyajian. Misalkan kita ingin membeli obat ini, kita klik tombol beli atau buy yang warna hijau itu. Kemudian kita disajikan tampilan dari obat ini yang ingin kita beli. Di sini ada nominal harga obat per stripnya dan di bawahnya ada foto obatnya itu. Kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan jumlah yang ingin kita beli. Di bawahnya juga ada total harga yang harus kita bayar. Di kanannya ada pilihan apotek yang ingin kita pilih atau ingin user pilih. Yang di bawahnya ada pilihan metode pembayaran, semisal bayar lewat COD atau lewat transfer bank atau membayar pada lokasi dengan istilah memesan. Kemudian setelah kita pesan, di sini kita next. Di sini kita mengambil studi kasus di mana kita mentransfer dengan bank yang bernama BRU dengan kode barang AF 4234 dan nomor pembayaran sebagai berikut. Dan di sini kita memiliki estimasi atau waktu yang tersisa sebanyak 24 jam. Kita harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita refresh di bawah. Kemudian nanti ada tulisan atau notifikasi seperti di atas, pembayaran berhasil dilakukan. Dan user tinggal menunggu obat untuk diantar ke rumah atau user bisa mengambil sesuai dengan apotek yang user pilih tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dari penyampaian presentasi dan juga kurang lebihnya dari pembuatan tampilan user interface kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.